Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fristi Zati Istiani dengan NIM terakhir 112. Di sini saya akan menjelaskan tentang paper aliran latex dengan judul Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Penanaman Pohon pada Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro. Pengertian aliran latex. Aliran latex adalah aliran yang muncul pada masa resesi yang terjadi sekitar tahun 80-an. Adapun tokoh dari aliran latex itu sendiri adalah Robert Lucas, Edwin Prescott, John Moore, dan lain sebagainya. Aliran latex di sini digambarkan sebagai perilaku masyarakat, yaitu sebagai agen ekonomi yang berupa ekspektasi masyarakat dalam melihat permasalahan ekonomi yang berbeda-beda, sehingga tidak ada kebijakan yang dilakukan dalam aliran ini. Di sisi lain, pelaku ekonomi juga menggunakan seluruh informasi yang mereka punya untuk mengetahui keadaan suatu masyarakat di daerah tersebut. Program pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan penanaman pohon pada daerah aliran Sungai Bengawan Solo dilakukan untuk menangani suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut karena ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ideal pada masalah lingkungan maupun masalah ekonomi. Untuk mempertahankan fungsi daerah aliran sungai di sekitar Sungai Bengawan Solo, terutama di Bojonegoro, diperlukan peran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penyampaian sumber daya alam. Selain itu, pemerintah juga sudah berusaha mengatasi permasalahan lingkungan di daerah aliran Sungai Bengawan Solo melalui program seperti Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis, Gerakan Nasional Rehabilitas Hutan dan Lahan, dan Penghijauan. Namun, dapat diketahui bahwa peran yang dilakukan oleh pemerintah belum maksimal, sehingga diperlukan adanya masyarakat yang ikut membantu dalam program ini. Saat ini di daerah Bojonegoro banyak terjadi bencana alam akibat daerah aliran sungai yang ada. Bencana alam tersebut meliputi banjir, kekeringan, kebakaran, cuaca ekstrim, tanah longsor, dan lain-lain. Berikut adalah data bencana alam yang pernah terjadi di Bojonegoro. Pada tahun 2019, jumlah bencana alam yaitu 340, tahun 2020, jumlah bencana alam 177, tahun 2021, jumlah bencana alam 203, dan tahun 2022, jumlah bencana alam 2372. Berdasarkan tabel data di atas, bencana alam yang terjadi di Bojonegoro paling banyak terjadi pada tahun 2022 dan paling sedikit terjadi di tahun 2021. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2022 di Balai Desa Kecamatan Bojonegoro pada jam 9 sampai jam 12. Kegiatan ini menjelaskan kepada masyarakat tentang manfaat kegiatan penanaman pohon pada daerah aliran sungai dan tanaman apa saja yang bisa ditanam pada daerah aliran sungai, serta rangkaian kegiatan yang dilakukan beberapa hari ke depan. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh 30 orang yang meliputi ketua RT atau RW, perangkat desa, masyarakat sekitar desa Ledok Waten Kabupaten Bojonegoro, Karang Taruna, dan kami sebagai penyelenggara acara ini. Di samping itu, juga ada sesi diskusi dan tanya jawab untuk masyarakat. Kegiatan penanaman pohon akan dilaksanakan pada tanggal 22 dan 23 Agustus 2022. Ada 100 tanaman yang ditanam pada daerah aliran Sungai Bengawan Solo. Adapun jenis tanaman tersebut adalah sebagai berikut. Buah rambutan berjumlah 9, buah mangga berjumlah 15, buah jambu 12, buah kelengkeng 10, buah belimbing 14, pohon bambu 11, pohon beringin 8, pohon mahoni 12, dan pohon trembesi 9. Adapun kegiatan dalam proses penanaman pohon adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan bibit tanaman. Bibit tanaman yang dipilih adalah jenis bibit yang bagus. Yang kedua, penentuan titik lokasi penanaman pohon. Lokasi yang dipilih harus strategis, yaitu memiliki lokasi yang mendapatkan sinar matahari dalam jumlah yang memadai dan mencukupi, serta tanah yang subur untuk pertumbuhan. Yang ketiga, pembuatan lubang tanaman. Pembuatan lubang tanaman dapat digunakan untuk menentukan lokasi tanaman agar dapat
tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang keempat, penanaman bibit tanaman. Usahakan bibit tanaman dalam keadaan tegak dan satu lubang tanaman untuk satu bibit. Kegiatan monitoring dilaksanakan selama 5 hari setelah proses penanaman pohon, tepatnya pada tanggal 24 sampai 28 Agustus 2022. Adapun hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, keberhasilan dalam melakukan kegiatan tersebut. Kedua, indikator keberhasilan. Yang pertama, kegiatan sosialisasi berjalan dengan baik. Kedua, respon masyarakat terhadap kegiatan tersebut baik. Ketiga, masyarakat sekitar mampu memahami tentang apa yang kita jelaskan dan inginkan dalam kegiatan tersebut. Yang keempat, tanaman bisa hidup dan tumbuh dengan baik di lokasi tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil dari program pemberdayaan masyarakat tentang kegiatan penanaman pohon pada daerah aliran sungai, tepatnya di Sungai Bengawan Solo, di Desa Ledokwaten, Kabupaten Bojonegoro, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, respon masyarakat yang ikut serta dalam program tersebut sangat baik. Kedua, masyarakat mampu memahami metode cara mencegah terjadinya bencana alam. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan dengan lancar sesuai jadwal, serta masyarakat sangat berperan aktif dalam kegiatan penanaman pohon. Yang keempat, jenis tanaman yang kita tanam sangat beragam, mulai dari buah-buahan, pohon bambu, pohon beringin, pohon mahoni, dan pohon trembesi. Yang kelima, kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan selama 5 hari setelah kegiatan penanaman pohon. Yang keenam, tanaman yang kita tanam tumbuh dan berkembang dengan baik, serta saat ini masyarakat sekitar sangat menjaga dan merawat tanaman tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.